Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan struktur aktivitas senyawa obat anti diabetes. Untuk definisi dari antidiabetes sendiri adalah obat antidiabetik yang digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2, non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Obat-obat ini hanya digunakan jika pasien gagal memberikan respon terhadap setidaknya 3 bulan diet rendah karbohidrat dan energi disertai aktivitas fisik yang dianjurkan. Diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, protein sebagai akibat insufiansi fungsi insulin. Insufiansi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurangnya responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Dan selanjutnya, untuk manifestasi klinik diabetes mellitus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama diabetes tipe 1, di mana penderita DM tipe 1 biasanya memiliki tubuh yang kurus dan cenderung berkembang menjadi diabetes ketoasidosis atau DKA. Kemudian sejumlah 20-40% pasien mengalami DKA setelah beberapa hari mengalami poliuria, polidipsia, polifagia, dan kehilangan bobot badan. Kemudian gejala klinik dari sedang sampai berat berkembang dengan cepat. Kemudian relatif kaitannya dengan genetika dan terjadi di bawah usia 30 tahun. Dan yang kedua yaitu diabetes tipe 2, di mana pasien dengan DM tipe 2 sering simptomatik. Munculnya komplikasi dapat mengindikasikan bahwa pasien telah menderita DM selama bertahun-tahun dan umumnya muncul neuropati. Kemudian pada diagnosis umumnya terdeteksi adanya letargi, poliuria, nocturiam, dan polidipsia, sedangkan penurunan bobot badan secara signifikan jarang terjadi. Untuk hubungan struktur dan aktivitas obat antidiabetes, yang pertama yaitu ada insulin, di mana insulin merupakan senyawa kimia yang dapat menyebabkan efek hipoglikemia dengan cara meningkatkan penggunaan karbohidrat dan lemak dalam jaringan perifer. Insulin bekerja dengan memudahkan pemasukan glukosa, asam amino dan ion-ion terutama Ca2+ dengan mempengaruhi proses dalam sel. Secara kimia, insulin adalah protein kecil sederhana yang terdiri dari 51 asam amino, di mana 30 diantaranya merupakan satu rantai polipeptida yang dapat kita lihat pada gambar dengan rantai B yang berwarna ungu, dan 21 lainnya yang membentuk rantai kedua yang dapat kita lihat pada gambar dengan rantai A yang berwarna kuning, di mana kedua rantai dihubungkan oleh ikatan disulfida. Mekanisme kerja insulin, di mana tempat kerja insulin adalah pada permukaan luar membran sel. Pengaruh insulin terhadap siklik nukleotida tidak jelas. Penurunan kadar siklik AMP pada beberapa jaringan telah dirangsang oleh hormon lain. Secara tersendiri, penurunan kadar AMP tidak jelas. Beberapa penelitian mendapatkan bahwa adeniksilase dihambat sedangkan enzim fosfodiesterase dirangsang. Sintesa glikogen dan glikogenalisis tergantung dari rangkaian reaksi fosforilasi protein. Siklik AMP mengaktifasi protein kinase dengan akibat perangsangan dan hambatan gluconeogenesis. Kemudian kerja insulin dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama berperan pada transport beberapa zat, yang kedua yaitu pengaruh terhadap enzim. Kemudian yang kedua ada antidiabetes oral,
di mana terdiri dari beberapa turunan. Yang pertama yaitu ada turunan sulfonilurea, di mana sulfonilurea ini digunakan sebagai penunjang diet untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita dengan non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Efek samping turunan sulfonilurea ini yaitu alergi dan hipoglikemi berat yang menyebabkan debil, ketuaan, dan Monroe reset. Untuk mekanisme kerjanya yaitu dapat merangsang pengeluaran insulin dari sel beta islet pankreatik, menurunkan pemasukan insulin endogen ke hati, dan menekan secara langsung pengeluaran glukogen. Kemudian untuk hubungan strukturnya dapat kita lihat pada gambar di mana R sama dengan gugus alifatik, asetil, amino, kloro, metil, metitio, dan trifluorometil yang akan berpengaruh terhadap massa kerja obat dan meningkatkan aktivitas hipoglikemik. Bila R adalah gugus aril karbonamidoetil ARCONH-CH2CH2 seperti pada glibenclamid dan glipisid. Senyawa yang mempunyai aktivitas lebih besar dibandingkan senyawa awal ini merupakan antidiabetes oral generasi kedua. Diduga hal ini disebabkan oleh fungsi jarak kas antara atom N substituen dengan atom N sulfonamide, sehingga interaksi obat reseptor lebih serasi. Kemudian untuk sifat farmakokinetik ADO turunan sulfonilurea yang akan saya bahas yaitu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu ada turunan tolbutamid, di mana tolbutamid ini diserap secara cepat dalam saluran cerna dengan kadar obat dalam darah minimum dicapai setelah 5-8 jam pemberian oral. Masa kerja tolbutamid relatif pendek karena cepat mengalami oksidasi pada gugus pemetil menjadi gugus karboksilat yang tidak aktif, dan untuk dosis awal oral yaitu 500 mg 1-2 kali setiap hari sebelum makan dan kemudian ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan respons penderita. Dan yang kedua ada chlorpropamid, di mana diserap secara cepat dalam saluran cerna dengan kadar maksimum obat dalam darah dicapai dalam 2-4 jam setelah pemberian oral. Waktu paru biologisnya yaitu 36 jam. Chlorpropamid menunjukkan efek hipoglikemik 1 jam setelah pemberian secara oral mencapai maksimum setelah 3-6 jam dan efeknya hilang setelah 24 jam. Dan yang ketiga ada glikasid yang dimana diserap secara cepat dalam cerna. 85% obat terikat oleh protein plasma. Kadar obat dalam darah maksimum dicapai setelah 2-4 jam pemberian oral dengan waktu paru eliminasi 10-12 jam dengan dosis awal oral yaitu 40-80 mg 1-2 kali setiap hari sebelum makan, kemudian ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan respons penderita. Kemudian yang keempat yaitu glibenclamid yang merupakan turunan sulfonilurea yang mempunyai efek antidiabetes cukup kuat. Nah, untuk dosis awal dengan pemberian oral yaitu 2,5 mg dengan 1 kali setiap hari sebelum makan dan kemudian ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan respons penderita. Kemudian yang kedua dari antidiabetes oral dengan turunan biguanida yaitu menyebabkan asidosis laktat, sehingga sekarang obat antidiabetes adalah metformin
karena dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan jantung, sehingga hanya digunakan untuk penderita yang tidak menderita penyakit ginjal atau jantung, dan metformin HCl relatif aman karena tidak dimetabolisis di hati dan dikeluarkan dalam bentuk tidak berubah melalui ginjal. Dan untuk mekanisme kerja dari biguanil yaitu tidak menyebabkan rangsangan sekresi insulin, di mana biguanil bekerja dengan menurunkan produksi glukosa di hepar dan meningkatkan sensitivitas jaringan otot dan adiposa terhadap insulin. Dan untuk hubungan dan struktur aktivitasnya dapat kita lihat pada gambar di slide, di mana metformin memiliki substituen 2-metil yang memberikan lipofilitas lebih rendah daripada rantai sisi feniletil di penformin, sehingga metformin memiliki sifat yang kurang nonpolar dibanding dengan penformin. Pada penformin memiliki 10 atom karbon yang mengikat fenil dan etil. Buformin memiliki 6 atom karbon dan mengikat metil dan etil. Dan metformin memiliki 4 atom karbon dan mengikat 2 metil bila diurutkan melalui dari senyawa polar hingga nonpolar, yaitu metformin, buformin, dan penformin. Saat ini penggunaan buformin dan penformin di beberapa negara dilarang penggunaannya karena dapat menyebabkan asidosis laktat. Kemudian yang ketiga, turunan metiglinida, di mana metiglinida merupakan obat antidiabetik atau obat penurunan glukosa darah yang diberikan secara oral untuk pengobatan terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2. Untuk metiglinida dapat dikombinasikan dengan insulin. Metiglinida mempunyai efek samping meningkatkan berat badan dan hipoglikemia. Dan untuk mekanisme kerja dari metiglinida yaitu mirip dengan sulfonilurea dalam berinteraksi dengan binding site pada ATP dan saluran kalium dalam membran sel. Untuk ikatan metiglinida pada kalsium kanal blocker menyebabkan depolarisasi sel dan mengarah ke permukaan saluran kalsium sehingga meningkatkan masuknya kalsium yang menginduksi sekresi insulin. Dengan demikian, tindakan repaglinit tergantung pada sel-sel fungsional dalam pankreas. Dan untuk hubungan struktur dan aktivitasnya dapat kita lihat pada gambar di slide, di mana aktivitas biologis obat dipengaruhi oleh struktur isomer, di mana nateglinit berupa isomer geometri pada posisi trans dan repaglinit pada posisi cis. Golongan menglitinit memiliki mekanisme kerja sama seperti sulfonilurea, di mana terdapat gugus fenilamin pada nateglinit yang bersifat nonpolar dengan cenderung hidrofobik, dan pada repaglinit terdapat gugus piridin bersifat polar karena adanya atom N dalam rantai siklik yang mempunyai elektron bebas. Yang keempat, turunan penghambat dipeptidil peptidase tipe 4 atau DPP4, di mana mekanisme kerja dari golongan DPP4 inhibitor adalah meningkatkan kadar dan aksi dari GLP1 dan GIP, GLP1 reseptor agonis, atau meningkatkan sekresi insulin sesuai dengan kadar glukosa darah, dan menekan sekresi glukagon dari sel alfa pankreas. Contoh DPP4 inhibitor yaitu sitagliptin dengan vildagliptin dan saxagliptin. Untuk contoh dari DPP4 yang pertama yang akan saya bahas yaitu sitagliptin, di mana obat sitagliptin merupakan obat turunan dari triazolopipé rasin amida seperti vildagliptin, saxagliptin, dan linagliptin. Seperti penghambat DPP4 lainnya, tindakannya dimediasi oleh peningkatan kadar hormon
incretin glucagon like peptida 1 atau GLP-1 dan inhibitor polipeptida gastrik atau GIP dengan sitaglitin efektif dalam menurunkan HbA1c dan puasa serta glukosa postprandial dalam monoterapi dan dikombinasikan dengan agen antidiabetik oral lainnya. Ini merangsang sekresi insulin saat hiperglikemia hadir dan menghambat si glukagon karena glukagon seperti peptida 1 atau GLP-1 sendiri tidak layak untuk terapi diabetes tipe 2 karena pengaruh biologisnya yang sangat pendek. Dua strategi utama telah dikembangkan untuk memanfaatkan efek menguntungkan GLP-1. Dan untuk hubungan struktur dan aktivitas dari sitaglitin dapat kita lihat pada gambar, di mana obat sitaglitin dibandingkan dari obat-obat yang lain pada turunan triacylopiperasin-amida, di mana obat ini lebih mudah larut dalam air karena memiliki rantai karbon paling sedikit dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga mempermudah obat dalam kelarutannya terhadap air. Banyaknya N yang ada pada struktur kimia obat sitaglitin bertujuan untuk meningkatkan kelarutan dalam lemak, sehingga obat dapat masuk dalam sel karena banyaknya kadar lemak dalam sel, di mana obat antidiabetik sitaglitin tersebut mengalami ekskresi utama lewat ginjal, sehingga struktur dan sifat fisika kimia senyawa yang berpengaruh terhadap proses ekskresi utamanya disebabkan oleh pengaruh obat tersebut pada ginjal. Oleh karena itu, obat ini bagus untuk penderita penyakit ginjal karena tingginya tingkat kepolaran sehingga lebih larut dalam air dan rantai karbon yang sedikit memudahkan tingginya kelarutan pada obat ini. Dan yang kedua ada vildagliptin, di mana obat ini adalah agen anti-hiperglikemik oral dari kelompok obat baru yang dikenal sebagai penghambat DPP-4 atau dipeptil peptidase 4. Vildagliptin mengurangi konsentrasi gula darah dengan meningkatkan pengaruh incretin. Vildagliptin merupakan dipeptidil peptidase 4 inhibitor atau DPP-4 yang protein selektif dan reversibel. Vildagliptin dapat memperpanjang waktu kerja GLP-1 sehingga terjadi peningkatan insulin dan sekaligus menekan sekresi glukagon sehingga terjadi kontrol glukosa darah yang diinginkan. Vildagliptin juga dapat memperbaiki sensitivitas sel alfa dan beta terhadap glukosa karena peningkatannya glukosa dependent insulin secretion dan menurunkan sekresi glukagon, dan juga mampu memperbaiki fungsi sel beta. Dan yang ketiga yaitu saxagliptin, di mana saxagliptin merupakan penghambat koenzim dipeptidil peptidase 4 selektif atau penghambat DPP-4 yang diformulasikan untuk menghasilkan efek hambatan enzim DPP-4 yang lebih lama. Penghambatan DPP-4 akan meningkatkan kadar hormon GLP-1 dan GIP, di mana dua jenis hormon pengatur homeostatis glukosa darah yang bekerja menstimulasi sintesis dan pengelepasan insulin, serta menghambat pengosongan lambung dan sekresi glukagon. Obat-obat penghambat DPP-4 diketahui memiliki profil keamanan yang baik, termasuk resiko hipoglikemia yang rendah terkait kerjanya yang glukos dependen dan efek terhadap berat badan yang netral. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai hubungan struktur dan aktivitas dari golongan obat antidiabetes.